Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Dwi Jayadi, NIM O02200092. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Olimpisme, yaitu pengenalan Olimpisme dan gerakan Olimpisme, Olimpiade. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Satria Yudi Gontara selaku dosen mata kuliah Sejarah dan Asas Keolahragaan. Langsung saja. Di sini lingkup materi presentasi atau yang saya jelaskan yaitu satu sejarah dan filosofi Olimpiade kuno, dua gerakan Olimpiade modern, dan tiga nilai-nilai Olimpiade modern. Di sini Presiden IOC 1980 sampai 2001 yang bernama Juan Antonio Samaranch itu pernah berkata bahwa bangsa yang besar atau makmur pada umumnya mempelajari, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Olimpisme secara konsisten dan konsekuen. Sejarah Olimpiade kuno. Pertama, Olimpiade pada mulanya adalah sebuah festival olahraga yang merupakan bagian dari ritual keagamaan bangsa Yunani, Greece, dan koloninya untuk menyembah dan memuja dewa Zeus. Dewa Zeus ini adalah dewa penguasa gunung, Olimpia, dan Olympus. Setelah dilakukan ritual keagamaan di sebuah kuil di Bukit Kronos, wilayah Gunung Olimpia, maka selanjutnya dilakukan sebuah festival atau lomba olahraga yang diikuti oleh ratusan atlet bangsa Yunani yang dimaksudkan sebagai penghargaan rasa syukur bagi dewa Zeus. Di sini olahraga yang diperlombakan ada awalnya adalah lari. Lari di sini terdiri dari beberapa cabang yaitu 192 meter, 382 meter, dan 1344 meter. Ada gulat, pentalton yang terdiri dari 5 cabang olahraga yaitu lompat jauh, lempar lembing, lari 192 meter, lempar cakram, dan lempar matil. Kemudian ada tinju, balap kereta kuda, terus gabungan tinju dan gulat, balap kuda, dan lomba lari membawa senjata. Lomba diadakan pada 4 tahun sekali di stadion berkapasitas 40.000 orang yang berukuran 300 meter kali 200 meter persegi di dekat sungai Kaldeos dan berlangsung selama 5 hari. Para atlet melakukan lomba dengan bertelanjang bulat, dimaksudkan untuk menjaga kesucian festival. Nah, peserta di sini karena bertelanjang bulat, maka yang ikut dalam ajang festival ini adalah kaum lelaki saja dan tidak ada perempuan. Nah, peserta dan penonton yang diizinkan berpartisipasi hanyalah kaum pria. Kemudian selama masa perlombaan berlangsung, semua aktivitas peperangan dan sikap-sikap permusuhan dihentikan dan dilarang. Pemenang lomba diberikan penghargaan tertinggi berupa mahkota dari daun zaitun yang diberi gelar pahlawan. Nah, di sini ketika ada peperangan bangsa Yunani ya, ini apabila seorang pemenang atau pahlawan tersebut melewati medan peperangan, maka peperangan disebut dihentikan. Nah, berlanjut lagi pada 393 AD, lomba di Olimpiade dihentikan oleh raja kerajaan Kristen yang berkuasa saat itu, yakni Theodore I. Pada 426 AD, Raja Theodore II menghancurkan kota Olimpia karena di sana terjadi bencana alam. Nah, di sini di materi sebelumnya yang sudah dijelaskan itu ditampilkan berupa video. Video tersebut berupa beberapa cabang olahraga yang dimainkan pada saat itu atau dilombakan pada saat itu. Yang menarik pada perlombaan tersebut adalah salah satunya itu seorang peserta lomba lari ini ketika mau melakukan start itu ada yang mendahului. Nah, sehingga peserta tersebut dipanggil dan diberi hukuman yaitu cambuk. Nah, setelah diberi hukuman tersebut, peserta boleh mengikuti perlombaan kembali. Nah, kemudian filosofi dan nilai-nilai dalam penyelenggaraan Olimpiade kuno. 1. Selalu menjaga kesucian diri selama bertanding, menjaga kekuatan dan kebugaran fisik, keterampilan dan ketahanan mental, semangat untuk berpartisipasi. 4. Kejuaraan dalam pertandingan dan saling menghargai, dan beberapa filosofi lainnya lagi. Kemudian kedua, gerakan Olimpiade modern dan penyebaran Olimpis atau Olimpiade modern. Berawal dari ketertarikan terhadap filosofi muda Olimpiade kuno, baru Pierre de Coubertin, bangsawan Perancis, menegaskan dan
coba membangkitkan kembali semangat lomba Olimpia melalui penyelenggaraan pertandingan atau festival olahraga yang tingkat internasional yang kemudian dikenal sebagai Olimpiade atau Olimpiade Games. Selain penyelenggaraan festival olahraga internasional, dilakukan juga gerakan penyebarluasan filosofi nilai-nilai paham Olimpiade yang kini dikenal dengan gerakan Olimpiade atau Olimpiade Movement. Olimpiade yang pertama diadakan di kota Athena pada 1896. Ide Olimpiade periode COVID ini mengajak negara-negara di dunia untuk bersama menghidupi kembali nilai dan kegiatan Olimpiade sebagai solusi mengatasi krisis nasional politik akibat dari konflik dan permasalahan di berbagai negara dan antar negara. Dan kegiatan Olimpiade diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat persaudaraan dalam upaya membangun solusi perdamaian untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di seluruh dunia. Maksud tersebut agar pelaksanaan aktivitas pergerakan Olimpiade berjalan secara terpadu dan berkesinambungan di seluruh dunia. Maka ditetapkan Piagam Olimpiade atau Olimpiade Charter. Olimpiade sebagai pokok pikiran Olimpiade. Olimpisme adalah dasar fundamental dan filosofi kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan antar jasmani, badan yang sehat, dan rohani atau kemauan moral dan kecerdasan, serta mengharmonikasikan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan, dan pendidikan. Visi Olimpisme adalah menempatkan olahraga di mana saja sebagai wahana membentuk manusia secara utuh yang harmonis dalam usaha membangun suatu masyarakat yang damai dan saling menghormati. Paradigma Olimpisme dalam pertandingan Olimpiade. Prestasi olahraga bukan yang utama bagi atlet dalam suatu kompetisi, melainkan kegiatan olahraga untuk kemuliaan manusia dengan mengombinasikan dan menyeimbangkan antara kualitas fisik, kemampuan, dan pikiran sebagai prinsip dasarnya. Karena Olimpisme ditetapkan sebagai filosofi dan prinsip dasarnya, maka diskriminasi atau perbedaan ras, suku, agama, ideologi, dan warna kulit harus dihindarkan dalam setiap gerakan Olimpiade. Di sini Presiden IOC dari 1894 dipegang oleh Demetrius Vilkelas dan 2013 sampai sekarang dipegang oleh Thomas Bach. Simbol gerakan Olimpiade modern 5 cincin dengan 5 warna, biru, kuning, hitam, hijau, dan merah dengan latar belakang putih. Itu menggambarkan wakil dari 5 benua, Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia, serta negara-negara di dunia yang disimbolkan dengan 5 warna yang merupakan bagian dari warna bendera masing-masing negara. Diciptakan oleh Pierre de Coubertin dan diluncurkan pertama kali digunakan tahun 1914 pada Kongres Olimpiade di Antwerpen. Value of Olympiade Game atau motonya yaitu Cetus, Altus, dan Fortius, yaitu lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. 7 konsep pembentukan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan Olimpiade: kesempurnaan dalam kinerja, berpartisipasi dengan kegembiraan dan kesenangan, rasa hormat terhadap sesama tanpa memandang perbedaan bangsa, budaya, suku, orang per orang, pengembangan kualitas manusia, kepemimpinan yang dilandasi oleh kebersamaan, berlatih, bekerja, dan berkompetisi, dan kedamaian antar negara atau bangsa. Nilai-nilai Olimpiade diantaranya adalah respect, rasa hormat, prinsip persahabatan, dan excellence terbaik. Nah, itu materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Satria Kudi Guntara pada minggu lalu. Semoga dapat membantu untuk menambah materi atau menambah wawasan. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.